Apalagi terus dia jadi Kristen gara-gara pernikahan. Saya sangat tidak menganjurkan itu. Karena jadi Kristen karena pernikahan itu biasanya tidak mengakar. Sampai nanti pencobaan datang, ya mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan, baru dia nanti benar-benar tuh. Makanya saya tidak pernah menyetujui orang-orang ini terus langsung, eee, saya tidak pernah euforia kalau ada orang jadi Kristen gara-gara pernikahan. Saya nggak pernah terkesima, biasa saja. Kenapa? Karena itu bukan bukan pengikut Yesus yang dimaui oleh Tuhan. Itu tadi lalang dan gandum. Itulah lalang-lalang yang kemudian ya kita berharap supaya lalang ini mau bertobat beneran. Tetapi biasanya akhirnya orang-orang ini menjadi gangguan bagi gereja, bagi tubuh Kristus. Orang ini nggak tulus dan dia ada di tengah-tengah kita, dan kemudian dia merasa, terus kemudian dia belajar Alkitab, belajar apa segala macam, kita seneng, tapi sebenarnya dia belajar cuman karena dia beragama Kristen, dia pengen tahu. Tapi setelah tahu, ya kemudian dia menjadi beban juga, kayak Edi Prayitno. Dia kan dari Muslim, datang. Terus karena disekolahkan sama pamannya, dia jadi Kristen. Terus sekolah Alkitab, nggak lulus, dia ketemu sama orang Islam, nah terus balas ke kita lagi. Nah itulah lalang dengan gandum. Makanya saya tidak pernah euforia kalau ada orang jadi Kristen karena pernikahan. Orang bahkan saya yang terang-terangan nginjili orang-orang masuk puluhan aja saya tetap berhati-hati. Jadi tidak disarankan menjadi Kristen karena pernikahan. Kalau memang dia tidak bisa menikah, nggak usah lah menikah. Oh, udah punya anak gimana? Ya sudah diadopsi sama orang tuanya. Ya kan? Ya itu kesalahan orang tuanya. Anak sampai hamil sebelum nikah itu kesalahan orang tuanya. Jangan salahkan anaknya. Kita yang jadi orang tua, kenapa anak kita bisa punya moralitas seperti itu? Berarti kan kita gagal mengajari. Nah, ya itu anaknya harus kita ambil. Dan dia jangan buru-buru dinikahin. Dibenerin dulu, kamu mau bagaimana? Kita tani hidupmu, kita ajari lagi tentang Tuhan yang benar, kita ajari lagi dia prinsip-prinsip kehidupan yang benar. Saya tertariknya itunya malah, tapi di samping tadi yang tempatmu tadi itu memang marturia. Ayo kamu semangat, kamu sudah pilih kebenaran, jangan sampai terlepas dari kamu harusnya malah lebih tahu lagi kebenaran, minta lebih dalam lagi tentang kebenaran. Jadi dimotivasi, yang itu marturia. Itu marturia. Marturia itu bukan berarti Anda semua berdiri di pinggir jalan teriak-teriak ya. Marturia itu ya ketika Anda berbagi hidup Anda, berbagi rezeki, ketika Anda berbagi perhatian, bukan memperhatikan orang cantik, orang ganteng, bukan. Kalau itu bukan marturia itu namanya Anda lagi ngelaba. Marturia itu ketika ada orang yang miskin sekali, tua, bau busuk, terus Anda berbagi, Anda peluk dia, ya itu marturia loh. Ya, ketika Anda masuk ya di satu tempat kumuh, terus ada orang-orang yang lagi susah hidupnya, ya kan, nggak pernah didatangi anaknya, terus Anda peluk, "Mbok, mbok, umur berapa?" "Umur 80." "Anakmu mana?" "Aku sudah 30 tahun nggak ketemu anakku." Peluk dia, ya, rawat dia, datangi. Mungkin nggak bisa tamu di rumahmu, tapi Anda bisa datangi ke tempat itu, bawa makanan, bawa perhatian, kadang-kadang bawa sesuatu yang menyenangkan hatinya, didoakan, itu marturia. Ya, itu begitu. Itulah marturia. Tapi tempatmu jadi juga marturia juga, itulah marturia. Sayang sekali gereja, tapi bukan cuma sampai situ juga, artinya kita harus pergi keluar, itu kan sama Kristen. Kita pergi keluar, yang di luar komunitas kita, ke yang di luar Kristen. Kalau yang di dalam sudah di dalam Tuhan, itu penggembalaan. Nah, itu namanya penggembalaan. Tetapi karena yang kamu tadi kasih tahu itu belum Kristen benar-benar, ya itulah marturia. Tetapi kita harus keluar juga tadi.